Barcelona menunjukkan kelasnya di ajang Liga Champions musim 2024-2025. Bertandang ke markas Benfica di Estadio da Luz dalam leg pertama babak 16 besar, tim asuhan Hansi Flick harus bermain dengan 10 orang sejak babak pertama. Namun, mereka tetap mampu mencuri kemenangan tipis 1-0 berkat gol tunggal Rafinha. Kemenangan ini menempatkan Blaugrana dalam posisi menguntungkan untuk melangkah ke perempat final. So, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar nggak ketinggalan update berita bola terbaru dari Radar Sport. Babak pertama, drama kartu merah dan ketangguhan Sensi. Barcelona datang ke Portugal sebagai tim yang gagah, diunggulkan meski hanya berada di posisi kedua. Menghadapi Benfica, Hansi Flick menurunkan formasi 4-2-3-1 dengan Robert Lewandowski sebagai ujung tombak, didukung oleh Rafinha dan Dani Olmo di lini serang. Sementara itu, Benfica bermain dengan formasi 4-3-3 dan menempatkan Vanglis Pavlidis sebagai striker utama. Laga dimulai dengan tempo tinggi. Tuan rumah langsung mengancam di menit pertama melalui sepakan keras Kerjan Aktoglu yang memaksa Wojciech Szczesny melakukan penyelamatan ke bilang. Tidak tinggal diam, Barcelona merespon dengan 3 peluang emas pada menit ke-12. Dani Olmo melepaskan tembakan yang berhasil diblok, diikuti oleh 2 tendangan beruntun dari Robert Lewandowski dan Lamine Yamal. Namun tak ada yang berbuah gol. Petaka menghampiri Barcelona pada menit ke-27. Pau Cubarsí, bek muda berusia 18 tahun, melakukan tackle keras terhadap Pavlidis yang sedang berhadapan dengan kiper. Wasit tanpa ragu mengeluarkan kartu merah langsung untuk Cubarsí. Dengan ini, ia menjadi pemain termuda Barcelona yang mendapat kartu merah di Liga Champions. Bermain dengan 10 orang, Barcelona mulai kesulitan menahan keburan Benfica. Pada menit ke-36, pertandingan sempat dihentikan sejenak akibat ulah supporter Benfica yang menyalakan kembang api di tribun. Setelah situasi kondusif, pertandingan kembali dilanjutkan. Benfica terus menekan hingga akhir babak pertama. Sundulan jarak dekat dari Aktoglu pada menit ke-43 hampir saja membawa tim tuan rumah unggul. Tapi Szczesny kembali menunjukkan kualitasnya dengan menyelamatkan luar biasa. Babak pertama pun berakhir dengan skor 0-0. Babak kedua, Rafinha jadi pahlawan. Benfica gagal memanfaatkan peluang. Memasuki babak kedua, Benfica mencoba memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dengan menyerang lebih agresif. Namun, lini belakang Barcelona tetap solid. Pada menit ke-61, kesalahan fatal dari bek Benfica, Antonio Silva, berujung petaka bagi tuan rumah. Umpannya yang ceroboh berhasil direbut oleh Rafinha yang langsung melepaskan tembakan datar ke sudut kanan gawang. Bola meluncur tanpa bisa dihentikan oleh kiper dan Barcelona unggul 1-0. Tertinggal, Benfica meningkatkan intensitas serangan. Pada menit ke-67, Cedric Aurelius melepaskan tembakan keras, tapi Szczesny kembali menjadi penyelamat Barcelona. 10 menit berselang, Aktoglu mencoba peruntungannya dengan sepakan dari luar kotak penalti, namun kembali gagal menemui sasaran. Drama hampir terjadi di menit ke-83 ketika Andrea Belotti dijatuhkan di kotak penalti oleh Szczesny. Wasit sempat menunjuk titik putih, tetapi setelah meninjau VAR, keputusan dibatalkan karena offside lebih dulu. Benfica yang menciptakan total 26 tembakan dengan 8 tepat sasaran tidak mampu menembus pertahanan Barcelona yang bermain disiplin. Skor 1-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pedri sang cindera lapangan, Szczesny jadi tembok kokoh.
Dalam kemenangan ini, Pedri terpilih sebagai Man of the Match oleh panelis UEFA. Ia mencatatkan akurasi umpan mencapai 92%, tertinggi di laga ini untuk pemain yang bermain minimal 45 menit. Selain itu, ia menciptakan 2 peluang dan 2 kali sukses melewati lawan dengan dribble. Keberadaannya di lini tengah membuat Barcelona tetap mampu mengendalikan permainan meskipun kalah jumlah pemain. Selain Pedri, Szczęsny juga layak mendapat kredit besar. Kiper yang baru direkrut dari Juventus itu tampil luar biasa dengan serangkaian penyelamatan krusial yang memastikan gawang Barcelona tetap rawan. Hansi Ball, filosofi Hansi Flick yang makin menjatuh. Di balik kemenangan ini, taktik Hansi Ball dari Hansi Flick kembali menunjukkan efektivitasnya. Gaya bermain ini mengandalkan intensitas tinggi, tekanan agresif, dan transisi cepat. Berbeda dengan tiki-taka yang menekankan penguasaan bola, Hansi Ball lebih vertikal dan langsung dalam membangun serangan. Pendekatan pressing ketat ala gegenpressing juga terlihat jelas dalam laga ini. Barcelona terus memberikan tekanan begitu kehilangan bola, bahkan saat hanya bermain dengan 10 pemain. Fleksibilitas taktis juga menjadi kunci, dengan Flick yang kerap mengubah formasi antara 4-2-3-1 dan 4-3-3 sesuai kebutuhan. Selain itu, Flick juga dikenal sebagai pelatih yang memberi banyak kesempatan bagi pemain muda. Dengan kehadiran talenta berbakat seperti Lamine Yamal, Pau Cubarsí, dan Gavi, Barcelona kini memiliki skuad yang tidak hanya berbakat, tetapi juga mampu bermain dengan intensitas tinggi sepanjang pertandingan. Leg kedua, misi lolos ke perempat final. Kemenangan ini membuat Barcelona hanya membutuhkan hasil imbang di leg kedua di Sportivo Camp Nou untuk memastikan tiket ke perempat final. Namun, mereka tidak bisa bersantai. Benfica pasti akan datang dengan semangat tinggi untuk membalikan keadaan. Flick harus memastikan timnya tetap fokus dan disiplin dalam menjalankan strategi. Jika mampu mempertahankan performa seperti ini, Barcelona bukan hanya bisa lolos ke perempat final, tetapi juga berpotensi menjadi kandidat kuat juara Liga Champions musim ini. Dengan kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman dari pemain senior, serta filosofi Hansi Ball yang semakin matang, Barcelona telah berkembang menjadi tim yang lebih fleksibel dan tangguh. Jika tren positif ini berlanjut, bukan tidak mungkin Blaugrana akan kembali menjadi kekuatan dominan di Eropa dalam waktu dekat.